Selamat bertemu kembali. Pada saat ini kita akan membahas mengenai suku banyak. Yang pertama kita menentukan nilai suku banyak. Menentukan nilai suku banyak itu misalnya fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 7. Tentukan nilai suku banyaknya untuk x sama dengan negatif 1. Berarti bisa langsung kita substitusikan. Berarti f negatif 1 berarti negatif 1 kuadrat kurang 4 kali negatif 1 kurang 7 sama dengan 1 tambah 4 kurang 7 sama dengan negatif 2. Nah, berarti nilai suku banyak fx untuk x sama dengan negatif 1 adalah negatif 2. Contoh yang pertama, yang kedua misalnya kalau fx sama dengan 3x kuadrat kurang 4x tambah 2 untuk x sama dengan 2. Jadi di sini kita substitusikan langsung f2 sama dengan 3 kali 2 kuadrat kurang 4 kali 2 ditambah 2 sama dengan 3 kali 4 dikurang 8 ditambah 2 sama dengan 12 kurang 8 tambah 2 sama dengan 6. Yang ketiga, misal jika fx sama dengan ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d, tentukan nilai suku banyak untuk x sama dengan k. Berarti di sini kita buat fk sama dengan a. K pangkat 3 tambah b k kuadrat tambah ck tambah d. Kalau ini kita uraikan, ini misalnya yang ada nilai k-nya di sini kita keluarkan k. Berarti di sini menjadi ak kuadrat tambah bk tambah c. Kita keluarkan k-nya, berarti sini kali k tambah d. Nah, seperti itu. Nah, yang ada k-nya di sini kita keluarkan lagi, berarti akan terjadi atau kita dapatkan, berarti di sini menjadi ak tambah b. Yang ada k di sini tadi kita keluarkan k-nya. Nah, k kemudian tambah c kali k tambah d. Kalau kita buat ini menjadi suatu bagan, kita buat bagannya dengan membuat koefisien. Nah, ini a koefisien daripada x, a, b, c, d. Seperti ini ya. Kita buat di sini k. Kalau kita turunkan di sini, jadi maksudnya seperti itu. Ini a dikali k. Jadi di sini ak. Kemudian kita tambah b. ak tambah b. ak tambah b. ak tambah b ini kita kali k lagi seperti ini. Berarti di sini a k kuadrat tambah bk. Jadi di sini ak kuadrat tambah bk. Kemudian kita tambahkan ke bawah menjadi ak kuadrat tambah bk tambah bk tambah c. Tambah c untuk tambah. Kemudian ini ak kuadrat tambah bk tambah c kita kali k. Berarti di sini jadilah yang di tas ini tadi, yang di sini. Kita kalikan ke sini ak pangkat 3 tambah bk kuadrat tambah c
Kalau kita tambahkan jadi AK pangkat 3 tambah BK kuadrat tambah CK tambah D. Seperti ini. Jadi contoh kalau kita buat contoh, tentukan nilai suku banyak, misalnya fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 4x tambah 1 untuk x sama dengan 2. Jadi kalau secara langsung kita buat ini nilainya F2, substitusi langsung seperti ini tadi, ya berarti 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 5 kali 2 pangkat 2 tambah 4 kali 2 1. Ini sama dengan 2 kali 8 dikurang 5 kali 4 ditambah 8 tambah 1. 16 kurang 20 tambah 9 sama dengan 5A. Ini substitusi langsung. Jadi maksudnya bagian ini mencari nilai suku banyak ini boleh kita gunakan bagian ini. Jadi untuk X sama dengan 2, kita buat. Jadi koefisien-koefisiennya ini kita urutkan di sini. 2, negatif 5, 4, 1. X-nya sama dengan 2. 2. Kita turunkan 2. Jadi sini seperti ini tadi. A dikali K. Jadi 2 dikali 2. Kita letak di sini 4. Kemudian kita tambahkan ke bawah. Berarti di sini negatif 1. Kemudian negatif 1 dikali 2. Negatif 2. Kita tambahkan, berarti di sini 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya. Kita tambahkan 5. Inilah nilai suku banyak yang tadi itu. Jadi begitulah mencari nilai suku banyak dengan ini. Kalau ini tadi dikatakan substitusi langsung, kalau ini namanya disebut dengan cara Horner atau sintetik. Cara Horner atau sintetik. Jadi kalau ini kita apakan tadi, nomor 1 tadi, kalau kita buat dengan cara sintetik, berarti koefisiennya ini adalah 1, negatif 4, negatif 7. Nilai suku banyak untuk X sama dengan negatif 1. Kita turunkan 1 kalikan negatif 1, negatif 1. Kita jumlahkan negatif 5. Negatif 5 kali negatif 1 sama dengan 5. Kita tambahkan ke bawah, jadi sini negatif 2. Inilah dia yang negatif 2 tadi. Demikian pembagian suku banyak. Seperti biasanya kita misalnya, kalau misalnya 47 dibagi 3, ini bisa kita buat cara pembagiannya adalah 47 dibagi 3. 4 dibagi 3 berarti bisa dapat 1. 1 kali 3, 3. Kita kurangkan 1, 7. 17 dibagi 3 bisa 5. 5 kali 3, 15. Berarti di sini kalau kita kurangkan, ini 2. Ini kita sebutlah ini sisa pembagian. Jadi sifat seperti ini berlaku juga untuk suku banyak. Jadi misalnya kalau X kuadrat kurang 4X kurang 7 dibagi X tambah 1, ya. X kuadrat kurang 4X kurang 7 dibagi X tambah 1. Jadi boleh kita buat cara pembagian ini. Ini namanya cara pembagian bersusun. X kuadrat kurang 4X kurang 7 dibagi X tambah 1.
Jadi cara pembagiannya adalah X kuadrat dibagi X. Kita dapatkanlah X. X kita kalikan balik. X kuadrat ditambah X kali 1 X. Kita kurangkan X kuadrat kurang X kuadrat habis. Negatif 4X dikurang X, berarti di sini negatif 5X. Kita turunkan negatif 7. Kemudian negatif 5X dibagi X, berarti di sini kurang 5. Negatif 5 dikali X berarti negatif 5X dikurang 5. Kalau kita kurangkan, berarti di sini negatif 5X dikurang negatif 5X habis. Negatif 7 dikurang negatif 5, berarti di sini adalah negatif 2. Seperti ini. Demikian juga misalnya kalau pembagiannya kita buat kalau 2X pangkat 3 dikurang 5X tambah 4X tambah 1, 5X kuadrat tambah 4X tambah 1 dibagi X kurang 2. Dibagi X kurang 2, jadi boleh kita buat bersusun, ya. Kita buat bersusun seperti ini. 2X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat tambah 4X tambah 1 dibagi dengan X kurang 2. Jadi di sini 2X pangkat 3 dibagi X, berarti di sini kita dapatkan 2X kuadrat. 2X kuadrat dikali X, berarti di sini 2X pangkat 3. 2X kuadrat dikali negatif 2, berarti di sini negatif 4X kuadrat. Kita kurangkan, berarti negatif 5X kuadrat dikurang negatif 4X, berarti di sini negatif X kuadrat tambah 4X tambah 1. Kemudian kita bagi lagi negatif X kuadrat dibagi X. Berarti di sini negatif X. Kita kalikan negatif X kuadrat tambah 2X. Kita kurangkan negatif X kuadrat kurang negatif X kuadrat habis 4X kurang 2X 2X, ini tambah 1. Masih bisa dibagi, 2X dibagi X hasilnya 2, ya. 2 dikali X 2X, 2 kali negatif 2 negatif 4. Kita kurangkan, berarti di sini 5. Jadi sisa pembagiannya adalah 5. Jadi maksudnya di sini kalau kita lihat kembali, jika pembagian suku banyak itu X tambah 1, misalnya seperti tadi, ini sisanya negatif 2. Kalau kita bandingkan tadi, nilai suku banyak untuk X sama dengan negatif 1, nilainya sama dengan negatif 2. Demikian juga untuk yang ini tadi. Ini tentukan nilai suku banyak untuk X sama dengan 2, hasilnya 5. Nilai suku banyak untuk X sama dengan 2 sama dengan 5. Kalau kita lihat tadi di sini, pembagian suku banyak ini dengan X kurang 2, sisanya 5. Jadi kalau kita lihat di sini pembagian suku banyak ini dengan X tambah 1, hasilnya X kurang 5, sisanya negatif 2. Jadi kalau kita bandingkan ke sini, bahwa nilai suku banyak itu adalah sisa pembagian suku banyak dari pembagian terhadap X tambah 1. Kalau di sini misalnya X tambah 1. Kalau kita lihat di Horner tadi, ini nilai suku banyaknya negatif 2 atau
pembagian dengan X tambah 1 yang ini tadi, X tambah 1 ini, pembaginya ini, hasil baginya adalah X kurang 5. Jadi inilah dia X kurang 5 itu. Bisa kita bandingkan di sini. X, ini X kurang 5. Sisanya adalah negatif 2. Jadi kalau misalnya suku banyaknya tadi, kita kembali ke tadi, jika fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dibagi oleh x kurang k, dibagi x kurang k, berarti di sini sisanya adalah fk. Sisanya sama dengan fk. Seperti itu. Misalnya kalau fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 5x kurang 3 dibagi x tambah 2. Tentukan hasil bagi dan sisanya. Misalnya seperti itu. Kalau seperti ini pertanyaannya, berarti kita harus membuat cara bagan atau Horner. Maksudnya kalau ditanya hanya sisa, kalau sisanya saja ditanya, bisa langsung kita substitusi langsung seperti itu. Tapi boleh juga menggunakan sintetik. Cuman ya mana yang enak lah. Cuman kalau ditanya tentukan hasil bagi dan sisa, kita tidak boleh membuat seperti ini, itu maksudnya. Jadi kita harus buat bagannya, kita buat koefisiennya 1, 6, 5, negatif 3, dibagi tadi x tambah 2, berarti di sini negatif 2. Seperti itu. Kalau dibagi x tambah 2 berarti di sini negatif 2. Jadi kalau dibagi x kurang 2 tadi berarti di sini 2. Kita turunkan 1 kali negatif 2, negatif 2, kita tambahkan dengan 4, kita kalikan negatif 8, negatif 8 tambah 5, negatif 3, negatif 3 kali negatif 2, 6, kalau tambahkan 3. Seperti itu. Berarti hasil baginya adalah, kalau kita buat hx-nya, hasil bagi sama dengan, kita urutkan ini sisa konstanta, berarti x kuadrat tambah 4x kurang 3, sedangkan sisanya sama dengan 3. Kita boleh tulis SX sisanya seperti itu. Coba kalau tadi kita selalu pembaginya adalah yang linear seperti ini, pembaginya linear x tambah 1, demikian juga 2x pangkat 3 dikurang, pembaginya linear. Jadi kalau suku banyak pembaginya linear, kita lihat di sini adalah sisanya selalu konstanta. Demikian juga ini konstanta, atau boleh kita lihat yang di bagian tadi, seperti ini, atau juga yang ini. Sekarang bagaimana kalau pembaginya bentuk kuadrat? Coba kita bagi pembaginya bentuk kuadrat, misalnya x pangkat 3 tambah berat, terus bagi x kuadrat tambah, kita bagi x pangkat 3 dibagi x kuadrat, berarti ini x. X dikali x kuadrat, x pangkat 3. X dikali 4x berarti tambah 4x kuadrat kurang 5x. Kita kurangkan x pangkat 3 dikurang, ini habis, berarti sini tinggal 2x kuadrat tambah 10x kurang 3. 2x kuadrat dibagi x, berarti sini tambah 2. Jadi 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat tambah 8x kurang 10. Kalau kita kurangkan, ini habis, 10x dikurang 8x berarti 2x, negatif 3 ditambah 10 berarti sini tambah 7. 2x tambah 7 tidak bisa lagi membagi. Jadi maksudnya di sini, jika pembaginya adalah bentuk kuadrat,
sisanya itu berbentuk linier. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan artinya begini. Kalau pembagi suatu banyak itu linier, sisanya konstanta. Kalau pembagi suku banyak itu bentuknya kuadrat, sisanya linier. Kalau dilanjutkan lagi, jika pembaginya adalah berpangkat 3, berarti sisanya bentuk kuadrat. Ya, jika kita lihat angka 47 dibagi 3 itu kita buat bagiannya seperti ini. Jadi bisa kita nyatakan bahwa 47 sama dengan 3 dikali 15 ditambah 2. Jadi 3 itu pembagi, sedangkan 15 itu hasil bagi. Sedangkan 2 itu sama dengan sisanya. Nah, jadi suatu suku banyak juga bisa kita nyatakan bahwa fx sama dengan px dikali hx ditambah sisa, di mana px itu pembagi, hx-nya adalah sisa. Jika misalkan kalau px-nya itu sama dengan x kurang k, berarti boleh kita nyatakan bahwa fx berarti x kurang k kali hx ditambah sisa, seperti ini. Jadi misalkan tadi seperti yang sudah kita pakai itu, kalau kita lihat yang ini ya, kalau misalnya fx-nya sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat ditambah 5x kurang 3 dibagi x tambah 2, bahwa di sini kita lihat hasil baginya adalah x kuadrat tambah 4x kurang 3 dan sisanya adalah 3. Jadi ini dapat kita nyatakan bahwa x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan x tambah 2, pembaginya x tambah 2 dikali hasil baginya, yaitu yang ini, tahu ini, dikali x kuadrat tambah 4x kurang 3 ditambah sisa. Di sini tadi kan px-nya x kurang k. Misalkan kalau k-nya itu kita ganti min b per a, berarti kita substitusikan f min b per a sama dengan x kurang k, berarti sini tambah b per a dikali hx ditambah s. Jadi sama dengan, kalau misalnya ini kita sederhanakan seper a, kita keluarkan seper a, berarti ini harus muncul ax tambah b. Nah, seperti ini. Nah, itu sama, berarti ini ax ditambah s, berarti sama dengan kita sederhanakan ax tambah b kali hx per a ditambah s. Nah, ini jadi ini e min b per a. Maksudnya di sini jika fx dibagi ax tambah b, ax tambah b, berarti sisanya, bahwa kita dapatkan sisanya adalah f min b per a sama dengan sisa, atau sisa sama dengan f min b per a. Misal contohnya jika fx 2x kuadrat kurang x kurang 17 dibagi 2x tambah 5. Nah, jadi seperti biasanya, jadi kalau hanya sisa yang ditanya, bisa langsung kita buat f min b per a. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin menentukan hasil bagi dan sisanya, kita buat bagan, ya. Kita buat bagiannya, berarti di sini 2 negatif 1
negatif 17. Berarti di sini bahwa K-nya itu sama dengan negatif B per A. Berarti K-nya negatif 5/2. Seperti itu. Berarti di sini negatif 5/2. Nah, kita turunkan 2 kali min 5/2 negatif 5. Kita tambahkan negatif 6. Negatif 6 kali negatif 5/2 berarti di sini negatif 15. Positif 15 berarti di sini negatif 2. Inilah merupakan sisa. Jadi kalau kita lihat tadi di sini bahwa Hx-nya itu adalah harus dibagi A. Nah, Hx-nya dibagi A berarti di sini kita lihat di sini sisanya konstan bilangan real. Ini hasil baginya konstan berarti di sini Hx-nya sama dengan 2x kurang 6. Tapi harus kita bagi koefisien daripada x. Berarti ini harus kita bagi 2. Nah, seperti ini. Menjadi x kurang 3. Seperti ini. Jadi kalau kita buktikan misalnya ini, tadi kan kita buat dengan Horner. Nah, kita buat dengan bagan 2x kuadrat dibagi 2x, berarti sini dapat x. Kita kalikan 2x kuadrat tambah 5x, kita kurangkan, berarti sini negatif x kurang 17. Negatif 6x dibagi 2x, berarti kita dapatkan di sini negatif 3. Kita kalikan negatif 6x kurang 15, kita kurangkan negatif 2. Jadi bisa kita lihat di sini ya bahwa hasil baginya itu x kurang 3. X kurang 3. Ini x kurang 3, sisanya negatif 2 di sini. Jadi kalau kita menggunakan Horner bahwa hasilnya ini harus kita bagi dengan koefisien pembagi tadi, koefisien pembagi di sini. Jadi nilai K-nya diambil negatif B per A, negatif 5/2. Atau ini boleh kita tuliskan balik lagi bahwa 2x kuadrat kurang x kurang 17 sama dengan pembagi 2x tambah 5 kali hasil bagi ya x kurang 3 dikurang 2. 2x kuadrat sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Demikian, terima kasih.